Shalom saudara-saudara terkasih. Puji Tuhan, kita dapat kembali dalam Cahaya Kasih episode 11. Saudara, Tuhan telah memberikan tumbuhan berbiji dan pohon-pohonan berbiji untuk menjadi makanan kita. Saudara, bagaimanakah kita akan meniti kehidupan ini? Tuhan memberkati. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat murahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dalam acara Cahaya Kasih di episode 11. Di episode ini kita akan melakukan diskusi seperti biasa dengan narasumber Pak Andono dengan tema meniti jalan kehidupan. Nah, kita tahu sendiri bahwa di dalam masa pandemi ini masih banyak informasi-informasi yang mungkin belum tentu kebenarannya atau biasa disebut hoax. Nah, menurut Pak Andono nih, bagaimana cara kita menimbang atau menyaring informasi-informasi yang belum tentu benar itu? Baik Farel, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang ada banyak informasi yang simpang siur ya, terutama dalam masa pandemi ini yang kemudian menjadikan kita sulit menentukan sikap apa yang harus kita lakukan. Saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara belajar dari Kitab Kejadian. Saya akan bacakan satu ayat dari Kitab Kejadian 1 ayat yang ke-31. Jadi ini masih dalam seri Kitab Kejadian 1. Saya bacakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya informasi dari bacaan ini berangkat dari bagaimana Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan banyak hal, cakrawala dan sebagainya untuk manusia, dan kemudian Tuhan melihat pada hari yang ke-6 bahwa segala sesuatu sudah diciptakan itu baik, dan Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Jadi sebenarnya ini mengajak kita untuk berefleksi bahwa pada dasarnya semua diciptakan baik gitu ya. Jadi termasuk informasi dari kisah ini juga menceritakan bahwa Tuhan itu menghendaki sesuatu yang baik ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Farel yang dikasihi Tuhan, nah, iman akan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu baik ini sebenarnya akan mengajak para pembaca kitab ini dan membaca orang yang beriman pada Tuhan yang baik itu berpikir dalam kerangka sesuatu yang baik. Jadi kalau kita beriman tentang Tuhan yang baik, kita percaya pada Tuhan yang baik, kita percaya pada sesembahan yang baik, kita percaya pada firman yang baik, itu akan mengantar kita semua untuk berpikir baik, bertingkah laku baik, dan akhirnya juga bisa berkomunitas dengan baik ya, termasuk juga dalam berkomunitas. Salah satunya adalah dalam komunikasi ya, komunikasi yang baik ya. Nah, komunikasi yang baik ya komunikasi yang tidak menipu ya, komunikasi yang luar biasa, komunikasi yang bisa tidak mencelakakan orang lain. Tetapi pada masa kini, pada masa sekarang banyaknya hoax, dan kemudian apa itu dalam pemikiran yang post modern, apa yang baik itu dipertanyakan kan? Apa yang baik itu sebenarnya? Kalau zaman dulu mungkin mudah ya, baik itu ini gitu ya. Jelas orang tidak protes, tidak mengkritisi. Tapi pada masa sekarang apa yang baik? Nah, itu menjadi masalah. Sebuah berita, sebuah realita itu bisa diberitakan A, bisa diberitakan B, bisa diberitakan C, atau mungkin diberitakan yang sangat berlawanan dari satu berita dengan berita yang lain, dan kemudian satu berita dengan berita yang lain saling mengklaim itu hoax, ini hoax gitu ya. Padahal fenomena yang sedang diberitakan itu sama. Jadi kadang-kadang itu yang terjadi kan, kemudian ini menjadikan kejelasan dari realita yang sebenarnya menjadi tidak jelas, bahkan menjadi bisa dikatakan kemudian ada yang mengatakan dihoaxkan dan sebagainya. Nah, itu realita kita. Nah, dalam diskusi yang semacam itu kemudian timbul pertanyaan, lah kalau sebuah realita diberitakan dengan banyak model, banyak sudut pandang, kemudian bagaimana kita orang percaya dalam Tuhan melihat sebuah realita dan mengatakan itu baik? Ini kemudian mengajak kita untuk berpikir lebih dalam lagi. Belajar dari kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik, ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini dan Tuhan mengklaim sungguh amat baik, sebenarnya kita belajar dari sebuah realita bagaimana baik di dalam pergumulan kitab Kejadian.
Tuhan melihat ciptaan-ciptaan itu baik, bukan hanya sekedar estetik ya, atau bukan hanya sekedar keindahan kebaikan A dibandingkan dengan kebaikan yang lain. Estetik umpamanya, oh Farel potongan rambutnya kayak gitu, itu tuh baik, wah keren, baik ya, karena dibandingkan dengan potongan rambut kusing mulai nggak beraturan gitu kan. Ya. Nah, itu mungkin kalau dibandingkan baik yang semacam itu jadi relatif kan ya. Pada kitab Kejadian tidak seperti itu. Baik itu tidak dalam pemikiran pembandingan baik A dan baik B atau baik C dan sebagainya, bukan dibandingkan. Nah ini yang menarik dari kitab Kejadian. Jadi kalau sekarang ada perdebatan itu di YouTube, itu umpamanya informasi satu ngomong Tuhan itu A, Tuhan ngomong B dan sebagainya, itu kerangka ya sama-sama baik, mana yang harus ditentukan gitu ya. Kitab Kejadian tidak membahas tentang kebaikan yang diperbandingkan ya. Ini yang harus kita lihat, karena Tuhan mengatakan sungguh amat baik itu bukan sesuatu yang dibandingkan gitu ya. Tapi dalam kitab Kejadian yang dikatakan baik, sungguh amat baik oleh Tuhan dalam kitab Kejadian adalah bersifat fungsional. Ketika apa yang diciptakan itu berguna memfasilitasi kehidupan, itu Tuhan mengatakan baik. Ketika tumbuh-tumbuhan diciptakan, itu kan fungsional untuk kehidupan, Tuhan mengatakan itu baik dan sebagainya. Jadi ini yang menarik ya. Jadi kitab Kejadian itu mengajar kita untuk menimbang baik dan tidak itu bukan berdasarkan estetik ya, kecantikan atau kebaikan baju atau rancangan atau desain atau apa atau sesuatu yang dibandingkan, tetapi baik sejauh mana sesuatu itu berdampak positif bagi pihak lain ya. Bagaimana baik itu mendatangkan kalau saya mengatakan harus mendatangkan kebaikan bagi orang lain, dan itu baik dalam perenungan kitab Kejadian. Jadi kurang lebih seperti itu Farel ya. Jadi kita harus, kalau kita berada pada cara berpikir seperti itu, bagaimana kemudian kita menimbang baik dan tidak sebuah berita atau sebuah fenomena. Ya kita melihat aja sejauh mana pengambilan keputusan kita dalam memilih berita itu, atau sejauh mana berita itu berdampak baik, berdampak positif, berdampak yang mendatangkan kehidupan apa tidak gitu ya. Kalau kita melihat itu ya kemudian kita dapat memutuskan, oh ini berdampak kebaikan, oh ini berdampak yang tidak baik ya. Mungkin ada orang yang bisa berapologia itu apa ya, berpikir tentang Tuhan, membela pendapat ya. Wah dengan banyak rentetan, dengan banyak daftar pustaka, dengan banyak daftar yang luar biasa. Tetapi kita harus menimbang, sekarang itu berfungsi untuk apa? Untuk pamer, membandingkan, berdebat, atau memang itu untuk mendatangkan kehidupan yang baik apa tidak. Jadi baik tidaknya kalau kita belajar di kitab Kejadian, ya kita harus belajar sejauh mana itu berdampak baik. Dulu Farel, GKJ pernah terjebak dalam masalah ini. Ya, dulu GKJ itu terjebak pada masalah apologetik, dogmatik. Wah itu masalah harusnya gini, Tuhan itu harusnya begini, Kristus itu harusnya begini, bergereja harusnya begini, ke gereja itu kalau pas perjamuan harusnya pakainya kayak gini, duduknya harus begini, harus diawali dengan begini dulu, gitu ya. Itu dulu kalau nggak gitu nggak baik, kalau nggak gitu nggak soleh, kalau nggak gitu nggak apa ya, bukan menjadi orang GKJ dan sebagainya. Pernah kan kayak gitu ya. Kita pernah terjebak pada situasi itu. Tapi sekarang yang harus dipertanyakan pada era postmodern ya, apalagi dalam diskusi fungsionalitas, sejauh mana itu berfungsi positif. Ya. Kalau kita bergereja atau apa ya, kalau itu berfungsi positif ya mengapa enggak gitu. Tapi kalau kemudian kita memakai sebuah aturan tapi kemudian mendatangkan kematian, perdebatan yang tidak habis-habis ya ngapain, ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu Farel. Kira-kira gimana Farel? Sudah jelas belum untuk ini? Oh ya, cukup tahu ya Pak bahwa setiap hal itu baik dan tidaknya itu ditimbang dengan bagaimana fungsinya kan begitu ya Pak. Nah kalau begitu terus tindakan-tindakan kita itu seharusnya gimana ya Pak untuk mungkin
tahu bahwa itu baik fungsionalnya atau tidak atau bagaimana? Konkretnya gitu ya, Iya. kurang lebih ya. Baik, kalau kita melihat dari sisi konkretnya ya kita bisa banyak hal tergantung perbuatan atau tindakan apa ya. Tapi paling enggak kuncinya sesederhana ini kalau saya melihat. Ya kita menimbang saja Farel ya. Kita menimbang saja sebuah tindakan atau pendapat atau apa, kita timbang. Kita punya hati nurani, kita punya wawasan, kita punya konteks, punya pengalaman, punya harapan, ya kan, punya trauma-trauma masa lalu juga. Dari situ kita kumpulkan dan kita, kalau orang Jawa itu luar biasa mengatakan kita harus eling. Eling itu sadar pada diri kita sekarang gitu ya. Jadi bukan pada hanya angan-angan atau trauma masa lalu, tapi eling itu pada posisi hidup sekarang gitu ya. Jadi kita menimbangnya dalam apa yang kita ketahui, dan kita menimbangnya dengan satu pertanyaan besar ya, apakah ini berguna bagi kehidupan? Kurang lebih seperti itu. Kalau kita sudah menentukan, oh ini berguna, ya kita kerjakan aja. Oh ini tidak berguna, ya kita lepaskan aja. Nah umpamanya kamu, Farel umpamanya jatuh cinta, umpamanya gitu kan. Ya. Ternyata jatuh cinta, sing mbok jatuh cinta ini ternyata sudah punya pasangan ya toh. Nah, kalau kamu memikirkan dia terus, apa gunanya, ya kan? Ya kamu harus mengambil sikap dong, ya. Ini berguna enggak? Kalau saya hanya tenggelam dalam patah hati, ya enggak ada gunanya toh. Kemudian ya kita bisa melangkah pada titik yang lain, melangkah pada keputusan yang lain, ya kan? Mana yang berguna, mana yang lebih berguna? Membangun kehidupan yang baru, menurut saya jauh lebih berguna. Kemudian kalau kita sudah tahu apa yang berguna itu, ya segera kita kerjakan aja. Tidak ada yang lain kecuali kita kerjakan, kita lakukan. Jangan hanya berhenti pada angan-angan. Dan ketika kita mengerjakan, kita pun juga harus menimbang seperti pada perenungan kita pada masa-masa lalu. Sejauh mana sih perbuatan yang akan kita lakukan, apakah berdampak instan? Nah ini kesenangan saya, pemuasan nafsu saya sekarang, atau akan berdampak jauh ke belakang. Nah ini juga perlu kedewasaan. Jadi keputusan kita, ya kita harus berpikir sejauh mana ini berdampak bukan hanya sekarang, berdampak positif sekarang, tapi juga bisa berdampak positif jauh ke belakang. Farel pernah di rumah ada pohon besar tuh itu kan? Ada. Nah, ada pohon besar. Itu sing nandur kamu tahu siapa? Enggak. Nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Bapakmu mungkin juga nggak tahu, ya kan? Mungkin mbahmu, mungkin bapaknya mbahmu loh, Farel, ya kan? Bapaknya mbahmu dulu ketika nandur itu pun mungkin dia berpikir ini anak putuku, bukan hanya untuk saya, gitu ya. Jadi dia menanam pohon kelapa, menanam pohon-pohon besar yang sekarang besar itu, dia berpikir ya ini akan berdampak baik bukan hanya untuk saya, tapi untuk anak cucu kelak, gitu ya. Jadi sebuah perbuatan itu ketika mau dikerjakan harus juga berpikir sejauh mana ini berdampak positif untuk masa depan juga. Kurang lebih seperti itu Farel. Kemudian kalau kita sudah melakukan dua hal itu, ya ajarkan juga pada teman-teman yang lain, ya kan, sehingga bisa berdampak jauh lebih luas lagi. Kurang lebih seperti itu Farel. Oh ya. Oh jadi kita bisa disimpulkan ya, berarti bagaimana cara untuk menimbang apakah informasi itu tepat atau tidak adalah secara fungsionalnya. Bagaimana informasi atau hal tersebut berdampak. Tapi juga kita harus menimbang bagaimana positifnya untuk ke depan, tidak hanya pada jangka pendek saja, tapi juga jangka panjangnya, bagaimana untuk tahun-tahun ke depan. Dan tapi tidak berhenti di situ, tapi juga kita harus mengajarkannya juga kepada orang-orang lain. Begitu ya Pak? Iya. Ya. Oke, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal pertengahan hingga akhir. Sekian tayangan ini. Terima kasih. Shalom, dan acara ini akan ditutup dengan doa oleh Pak Andono. Silakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa. Bapa yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menghadap kepadamu. Kami berterima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami semua.
Berilah kami kebijaksanaan supaya kami dapat menimbang apa yang berdampak baik bagi kehidupan sekarang dan juga bagi kehidupan yang akan datang, seturut selaras dengan rencana dan kehendak Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, dan jadikanlah kami pengikut-pengikut-Mu yang bijaksana, yang membawa kebaikan, keindahan rahmat ilahi bagi seluruh ciptaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih kami kepadamu Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Farel. Terima kasih juga untuk Anda, terima kasih untuk penonton. Selamat menonton dan selamat menunggu episode-episode kami selanjutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan Tuhan yang menopangnya dan membangunkan dia kembali, dan membangunkan dia kembali. Terima kasih. I love you.